Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang SAKMKM. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ilham Mawardi. Kemudian ada rekan saya Auki Yuanda dan Rudini. Mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan, dosen Dr. Nasir Rizal, SE MSI AKCA. Yang akan kita bahas pada kali ini ada 18 bab yang diatur dalam SAK MKM. Yang pertama mengenai ruang lingkup. Bab yang pertama. EDSAK MKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas mikro, kecil, dan menengah itu sendiri entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam SAK etap yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan Indonesia, setidak-tidaknya selama 2 tahun berturut-turut. SAK MKM ini bisa digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria dalam paragraf yang sebelumnya jika otoritas mengizinkan. Nah, perbandingan PSAK IFRS, SAK etap, dan SAK MKM. Pada PSAK IFRS, kelebihannya daya banding laporan keuangan meningkat. Kemudian dalam lingkup pasar internasional, informasi yang diberikan berkualitas. Dan yang ketiga, perbedaan dalam ketentuan laporan keuangan dikurangi sehingga hambatan arus modal internasional bisa dihilangkan. Yang keempat, biaya dan analisis keuangan bagi para analis dan biaya pelaporan keuangan perusahaan bisa dihemat. Kemudian yang kelima, kualitas pelaporan keuangan meningkat menuju best practice. Nah, pada SKK etap memiliki beberapa manfaat, seperti membantu perusahaan menyusun laporan keuangan sendiri, kemudian mempermudah proses audit dan mendapatkan opini audit. Kemudian, lebih mudah diimplementasinya bagi UMKM dibandingkan PSAK IFRS karena lebih sederhana. Kemudian, penyederhanaan dalam PSAK etap meliputi tidak ada laporan laba rugi yang komprehensif. Yang kedua, penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai wajar revaluasi atau nilai wajar. Kemudian yang ketiga, tidak ada pengakuan aset pajak tangguhan. Kemudian mengenai SAK MKM. Exposure draft SAK MKM membantu dalam menyusun laporan keuangan dengan tepat tanpa harus terjebak dalam kerumitan standar akuntansi keuangan terdahulu. Exposure draft SAK MKM merupakan standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK etap, apalagi IFRS. Nah, masing-masing pilar utama tersebut merupakan dukungan infrastruktur dalam konteks standar akuntansi keuangan yang dapat mencerminkan esensi dari entitas dunia usaha di Indonesia. Yang pertama, PSAK IFRS merupakan standar akuntansi keuangan yang mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas dengan akuntabilitas publik signifikan. Kemudian yang kedua, SAK etap merupakan standar akuntansi keuangan yang dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, namun menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunanya. Kemudian yang ketiga, SAK MKM yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Kita lanjut ke bab 2 mengenai konsep dan prinsip pervasif pada SAK MKM. Tujuan laporan keuangan. Untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian pada posisi keuangan meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas.
aset. Manfaat ekonomi masa depan suatu aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap arus kas entitas. Kemudian liabilitas. Entitas memiliki kewajiban saat ini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban atau liabilitas dapat berupa kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Pada ekuitas, ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Kemudian kita masuk pada kinerja. Informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan dan disajikan dalam laporan laba rugi, meliputi penghasilan dan beban. Selanjutnya kita masuk ke pengakuan unsur-unsur laporan keuangan. Kriteria yang harus dipenuhi meliputi manfaat ekonomi di masa depan dan keandalan pengukuran. Selanjutnya kita ke pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam Exposure Draft SAK-MKM adalah biaya historis. Nah, kita masuk pada materialitas. Kelalaian untuk mencantumkan dan kesalahan untuk mencatat dianggap material jika baik secara sendiri maupun bersama dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Dan materialitas tergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan keadaan terkait. Kita masuk pada subbab selanjutnya, asumsi pada prinsip pengakuan dan pengukuran persepasif. Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, dan penghasilan dan beban dalam EDS AKMKM didasarkan pada konsep dan prinsip pervasif dari rangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Asumsi dasar. Asumsi dasar meliputi dasar akrual, kelangsungan usaha, dan konsep entitas bisnis. Pengakuan dalam laporan keuangan. Pengakuan dalam laporan keuangan itu meliputi aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Aset diakui ketika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir dalam entitas, dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Liabilitas diakui jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Dan penghasilan diakui jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diatur secara andal. Dan beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Kemudian kita masuk pada yang selanjutnya, saling hapus. Saling hapus antara aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban tidak diperkenankan, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh Exposure Draft SAK-MKM. Kita masuk kepada bab 3 tentang penyajian laporan keuangan. Penyajian wajar. Mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Penyajian wajar mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi agar tercapai tujuan, relevan, representasi tepat, keterbandingan, dan keterpahaman. Nah,
Kepatuhan terhadap EDSAK MKM. Entitas yang telah patuh terhadap EDSAK MKM membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap EDSAK MKM dalam CALK. Frekuensi pelaporan. Entitas harus menyajikan secara lengkap pelaporan pada akhir periode termasuk informasi komparatifnya. Masih di bab 3 tentang penyajian yang konsisten. Penyajian dan klasifikasi akun-akun harus disusun secara konsisten kecuali telah terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas. EDSAK MKM mensyaratkan perubahan penyajian. Informasi yang komparatif. Entitas menyatakan informasi yang komparatif yaitu satu periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh EDSAK MKM. Laporan keuangan lengkap. Laporan keuangan minimum terdiri dari laporan posisi keuangan akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian identifikasi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Kita memasuki pada bab 4, laporan posisi keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, ekuitas. Klasifikasi aset dan liabilitas. Entitas mengklasifikasikan aset lancar jika diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan. Dimiliki untuk diperdagangkan, diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode. Kemudian, aset lancar berupa kas atau setara kas. Entitas mengklasifikasikan semua asetnya sebagai tidak lancar jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal. Dimiliki untuk diperdagangkan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode. Tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian. (12 bulan setelah akhir periode). Kita masuk ke bab 5 tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode, kecuali exposure draft SAK MKM mensyaratkan lain. Kemudian kita memasuki pada bab 6, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat pernyataan laporan keuangan telah disusun sesuai exposure draft SAK MKM. Yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi. Kemudian, informasi tambahan dan rincian akun tertentu. Yang keempat, jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan. Kemudian yang terakhir, CALK disajikan secara sistematis. Oke, selanjutnya yaitu bab 7 mengenai kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan. Pada paragraf 7.4 yang poin penting yang langsung saja kita pahami, dikatakan bahwasannya jika SAK MKM tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, maka entitas hanya mengacu pada atau mempertimbangkan konsep pervasif yang ada pada bab 2 yang sebelumnya dijelaskan oleh Ilham. Kemudian, entitas tidak diperbolehkan mempertimbangkan pengaturan lain di luar pengaturan dalam SAK MKM.
Kemudian pada kebijakan akuntansi, bagian konsistensinya, paragraf 7.5, entitas harus konsisten dalam menerapkan kebijakan akuntansinya. Selanjutnya yaitu perubahan kebijakan akuntansi. Pada paragraf 7.7 dikatakan bahwasannya perubahan kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang berbeda secara substansi dan dengan transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sebelumnya. Hanya itu yang diperbolehkan. Kemudian perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas yang berasal dari informasi baru. Kemudian dalam paragraf 7.12-nya dikatakan entitas hanya mengakui pengaruh perubahan estimasi secara prospektif, kecuali perubahan dalam paragraf 7.13 diterapkan. Nanti teman-teman bisa lihat di exposure draft yang ada kami bagikan. Kemudian pada koreksi kesalahan periode lalu dikatakan bahwasannya kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan. Kemudian dalam paragraf 7.16, jika kesalahan itu praktis, entitas mengoreksi kesalahan periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan yang diterbitkan pertama kali setelah pertemuan dengan cara pertama, menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode penyajian sebelumnya di mana kesalahan terjadi. Kemudian yang B, jika kesalahan terjadi sebelum periode penyajian paling awal, maka saldo awal aset ekuitas periode penyajian paling awal disajikan kembali. Kemudian bab 8, aset dan liabilitas keuangan. Bagian biaya perolehan aset dan liabilitas keuangan diukur pada harga transaksi. Contohnya, misalkan transaksi aset yang terbagi atas misalnya investasi, maka yang diukur adalah instrumen ekuitas dan instrumen utang. Kemudian, pada penghentian pengakuan, pada paragraf 8.11, entitas menghentikan pengakuan aset keuangannya hanya jika yang pertama, ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan akan diperoleh. Yang kedua, hak kontraktual atas aset arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir. Kemudian, pada paragraf 8.15, entitas menyajikan aset keuangan dalam kelompok aset pada laporan posisi keuangan dan liabilitas keuangan dalam kelompok liabilitas pada laporan posisi keuangan. Kemudian pada selanjutnya bab 9, bagian persediaan, pengakuan dan pengukurannya. 9.2, entitas mengakui persediaan ketika diperoleh sebesar biaya perolehannya. Kemudian biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap digunakan. Kemudian 9.4, teknik pengukuran biaya persediaan bisa menggunakan metode biaya standar atau metode eceran demi kemudahan, dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya perolehan. Kemudian paragraf 9.5, entitas dapat memilih menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama atau MPKP, dan juga bisa menggunakan rata-rata tertimbang dalam menentukan biaya perolehan persediaan. Kemudian 9.7, jika persediaan dijual, maka tercatatnya diakui sebagai beban periode di mana pendapatan yang terkait diakui. Selanjutnya itu bab 10, investasi pada ventura bersama. Ventura bersama artinya ialah pengaturan bersama bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak yang memiliki hak itu disebut sebagai ventura bersama. Kemudian pengukurannya, entitas mengukur investasi pada ventura bersama pada biaya perolehannya. Selanjutnya bab 11, aset tetap, pengakuan dan pengukurannya. Pada paragraf 11.4, entitas menerapkan kriteria pengakuan dalam paragraf bab 2
pada paragraf 22 dalam menentukan pengakuan aset tetap. Oleh karena itu, entitas mengakui suatu pengeluaran sebagai biaya perolehan aset tetap jika manfaat ekonomi dapat dipastikan mengalir ke dalam dari entitas. Kemudian biaya dapat diukur dengan handal. Kemudian pengertian pengakuan, entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas pengertian pengakuan aset tetap dalam laporan laba rugi ketika aset tetap tersebut yang pertama dijual, sehingga selisih antara jumlah rupiah yang diterima dan nilai buku aset tetap dicatat sebagai pendapatan lain-lain jika untung. Kalau rugi dicatat sebagai beban lain-lain. Kemudian selanjutnya jika diserahkan kepada pihak lain, maka dia dicatat sebagai beban lain-lain sebesar nilai buku aset tetap tersebut. Kemudian jika dimusnahkan, dia dicatat sebagai beban lain-lain sebesar nilai buku aset tetap. Kemudian aset tak berwujud, bab 12. Aset tak berwujud dihasilkan secara internal diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh pengeluaran yang diakui sebagai beban dan bukan sebagai aset tak berwujud. Yang pertama, aktivitas perintisan atau biaya perintisan. Kemudian aktivitas pelatihan karyawan. Kemudian ada juga pengeluaran untuk aktivitas riset dan pengembangan. Kemudian pengeluaran untuk merek, logo, judul, publikasi, dan lain-lain. Jadi maksudnya yang bagian aset tak berwujud itu dia sebagai aset, tetapi saat dia diperoleh dicatat sebagai beban saat dia mau, misalnya logo ini kan termasuk aset yang tidak berwujud gitu, bukan berbentuk barang. Jadi dia ketika untuk dibuat atau dihasilkan, maka dia dicatat sebagai pengeluaran. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 13 mengenai liabilitas dan ekuitas. Pada bab ini mengatur tentang prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian liabilitas, namun tidak termasuk imbalan pasca kerja yang akan dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pada bab ini juga mengatur tentang pengukuran, pengakuan, serta penyajian ekuitas, yang mana terdiri dari pertama yaitu liabilitas dicatat sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Kedua, entitas tidak mengakui provisi dan liabilitas kontingensi. Yang ketiga, liabilitas dikeluarkan atau dihentikan pengakuannya ketika liabilitas tersebut telah dilunasi. Yang keempat yaitu modal yang disetor oleh pemilik dana dapat berupa kas atau setara kas atau aset non-kas. Yang kelima yaitu untuk entitas yang berbentuk perseroan terbatas, akun tambahan modal disajikan untuk setiap kelebihan setoran modal atas nominal saham. Dan yang keenam yaitu untuk badan yang tidak berbentuk perseroan terbatas, ekuitas diakui dan diukur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut. Dalam hal penyajian, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu liabilitas disajikan dalam kelompok liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba rugi disajikan dalam kelompok ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Dan yang ketiga yaitu saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik jika ada. Selanjutnya yaitu bab 14 mengenai pendapatan dan beban. Pada bab ini mengatur tentang akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, serta penyajian pendapatan dan beban. Yang pertama yaitu pengakuan dan pengukuran pendapatan, yang mana terdiri dari pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima, baik pada masa sekarang atau masa depan. Yang kedua, entitas mencatat pendapatan untuk manfaat ekonomi yang diterima atau yang masih harus diterima secara bruto. Yang ketiga, entitas dapat mengakui pendapatan
dari suatu penjualan barang atau penyediaan jasa ketika barang atau jasa tersebut telah dijual atau diberikan kepada pelanggan. Yang keempat, entitas mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi masing-masing sebagai pendapatan dan beban sebesar jumlah tagihan. Yang selanjutnya itu entitas dapat mengakui pendapatan bunga dan dividen ketika pendapatan tersebut diterima selama periode. Yang selanjutnya, entitas dapat mengakui pendapatan lain seperti pendapatan sewa dan royalti dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu kontrak. Dan yang terakhir yaitu entitas dapat mengakui pendapatan lain seperti keuntungan dari penjualan aset ketika kepemilikan atas aset tersebut telah beralih kepada pemilik baru. Selanjutnya itu pengakuan dan pengukuran beban. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, jika pekerja memberikan jasa kepada entitas selama periode pelaporan, maka entitas mengakui beban imbalan kerja sebesar nilai tidak terdiskonto yang diperkirakan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Yang kedua, pembayaran sewa diakui sebagai beban sewa berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa. Yang ketiga, seluruh biaya pinjaman diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Dan selanjutnya itu mengenai penyajian. Dalam hal penyajian, pendapatan disajikan dalam kelompok pendapatan dalam laporan laba rugi. Selain itu, entitas menyajikan pendapatan hibah sebagai bagian dari laba rugi, baik secara terpisah atau dalam akun umum seperti pendapatan lain-lain atau alternatif lain sebagai pengurang beban terkait. Yang ketiga itu beban disajikan dalam kelompok beban dalam laporan laba rugi. Selanjutnya itu bab 15 mengenai pajak penghasilan. Pada bab ini mengatur mengenai akuntansi untuk pajak penghasilan entitas, yang mana pengakuan dan pengukurannya yaitu entitas mengakui aset dan liabilitas pajak penghasilan dengan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku, dan entitas tidak mengakui aset serta liabilitas pajak tangguhan. Selanjutnya itu bab 16 mengenai transaksi dalam mata uang asing. Pada bab ini mengatur mengenai perlakuan akuntansi translasi untuk transaksi yang dilakukan dalam mata uang asing. Nah, di sini pengakuan dan pengukurannya. Yang pertama itu transaksi mata uang asing adalah transaksi yang denominasi atau diselesaikan dalam mata uang asing yang meliputi transaksi yang timbul ketika yang pertama itu membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didominasi dalam mata uang asing. Yang kedua itu meminjam atau meminjamkan dana atas sejumlah uang atau piutang yang didenominasi dalam mata uang asing. Dan yang ketiga, memperoleh atau melepas aset atau menyelesaikan liabilitas yang didenominasi dalam mata uang asing. Selanjutnya, entitas di sini mencatat transaksi yang terjadi dalam mata uang asing dengan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan kurs tunai pada tanggal transaksi. Dan juga tanggal transaksi adalah tanggal di mana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai dengan ED/SAK/MKM. Pada bab 17 yaitu merupakan ketentuan transisi. Pada bab ini di mana laporan keuangan pertama yang sesuai dengan ED/SAK/MKM adalah laporan keuangan pertama di mana entitas membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap ED/SAK/MKM dalam catatan atas laporan keuangannya. Entitas menerapkan ED/SAK/MKM secara retrospektif, namun jika tidak praktis, maka entitas diperkenankan untuk menerapkan ED/SAK/MKM secara prospektif. Namun, pada awal tahun penerapan ED/SAK/MKM,
entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan ED/SAK/MKM dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan ED/SAK/MKM, tetapi berdasarkan SAK lain sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas ini tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan ED/SAK/MKM untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya. Dan yang terakhir yaitu bab 18 mengenai tanggal efektif. Entitas menerapkan ED/SAK/MKM untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 yang penerapan dini dianjurkan. Terima kasih.